Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah mengenai gerak ya. Salah, bukan gerak. Apa? Newton. Ya, hukum Newton. Untuk share dulu materinya. Sudah tampil belum? Sudah tampil PPT Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Stop dulu. Sekarang? Udah, Bu. Udah ya. Oke. Nggak ada. Full screen dulu ya. Oke, ini hukum Newton. Hukum Newton termasuk dalam dinamik partikel ya, bahasan dinamik partikel. Jadi dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari gaya sebagai penyebab dari gerak ya. Kemudian hukum Newton itu menyatakan hubungan antara gaya, massa, dan gerak benda itu sendiri. Di mana gaya adalah kekuatan dari luar berupa dorongan ataupun tarikan. Jadi disengaja gitu ya. Kemudian hukum Newton, penemunya ya tentu saja Isaac Newton, itu mempublikasikan hukum geraknya dan merumuskan hukum gravitasi universal. Jadi ada beberapa hukum Newton, ada 3, yaitu hukum Newton 1 menyatakan bahwa setiap benda akan tetap dalam keadaan diam ya atau bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan konstan, bergerak lurus beraturan kecuali bila ia dipengaruhi gaya untuk mengubah keadaannya. Jadi secara dari definisi itu dapat kita tuliskan persamaannya adalah sigma F sama dengan 0. Atau banyaknya gaya itu akan sama dengan 0. Banyaknya gaya yang bekerja atau yang ditetapkan pada benda itu sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Kemudian ada lagi hukum Newton 2, di mana hukum Newton 2 adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya. Resultan itu gabungan penjumlahan beberapa gaya ya, yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya itu sendiri, searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi secara persamaan dapat dituliskan bahwa sigma F atau banyaknya gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan massa dikali percepatannya atau M kali A. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa jika dua buah benda berinteraksi, berarti ada interaksi, ada yang saling mempengaruhi ya, maka gaya pada benda satu sama lain itu dan berlawanan arah dengan gaya benda yang lainnya. Ya, jadi ada aksi, ada reaksi. Jadi gaya aksi akan sama dengan gaya reaksi, cuma lawannya berbeda sehingga notasinya adalah negatif. Jadi bukan nilainya yang negatif ya. Jadi kita nggak ada istilahnya
min 2 Newton. Mana ada gaya min 2 Newton ya. Jadi minus di situ menyatakan arahnya berlawanan dengan arah dari gaya yang memberinya tadi awalnya tadi ya. Nah, satuan gaya sesuai dengan persamaannya, F sama dengan M kali A. F itu adalah gaya, kemudian M itu adalah massa, dan A itu adalah percepatan. Sehingga dalam satuan SI itu F sama dengan kilogram dikali meter per detik kuadrat. Itu sama dengan Newton. Yes, kita belajar kemarin, belajar tentang satuan, termasuk satuan yang mempunyai istilah khusus ya. Gaya itu istilah khusus adalah Newton. Ini aplikasinya. Pertanyaannya, orang terpental gitu. Ada yang bisa kasih penjelasan kenapa ya orang itu bisa terpental? Saya, Bu. Ya. Karena orang itu terpental karena sesuai dengan hukum satu, Bu, yaitu sesuatu akan tetap diam selama gaya itu apa ya? Sebuah benda akan tetap diam dan tetap akan bergerak selama tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Ya, sesuai dengan, ya betul Gilang ya. Jadi sesuai dengan aplikasi hukum Newton 1 menyatakan bahwa benda itu akan mempertahankan posisi awalnya. Jadi di sini dia posisi awalnya adalah bergerak kan, mobilnya bergerak, kemudian dihentikan secara tiba-tiba ya dia akan tetap melanjutkan kegiatannya semula yaitu bergerak tadi. Makanya dia terpental selain dari alasan karena dia tidak pakai safety belt ya. Sehingga dengan alasan itulah kenapa safety belt itu diperlukan nak ketika kita berkendaraan ya. Karena kita nih akan dari awal yang bergerak ya akan tetap bergerak. Darinya diam akan tetap berdiam, akan tetap diam. Jadi ketika ada dipengaruhi oleh suatu keadaan yang tiba-tiba, dia akan mempertahankan kondisinya semula, gitu ya. Ini sama, nih, tuh, kayak Mario Bros ya. Ya kan? Sepeda motornya aja yang mantap, orangnya tetap bergerak. Oke. Macam-macam gaya, ya. Untuk sistem dua benda titik terdapat gaya-gaya, ada yang namanya gaya interaksi, ada yang namanya gaya kontak. Apa itu gaya interaksi? Adalah gaya yang timbul oleh satu benda pada benda lainnya walaupun letaknya jauh-jauhan. Ya. Contohnya gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet, dia nggak berada dekatan ya, dia hanya mempengaruhi saling mempengaruhi pada jarak jauhnya. Kemudian definisi medan, medan itu adalah ruang, ya, ruang yang merupakan daerah pengaruh dari gaya. Akibatnya karena adanya medan tadi, benda-benda yang berada dalam suatu medan atau satu lingkup tadi, baik medan gravitasi, medan listrik atau medan magnet, akan mengalami gaya, yaitu gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Ini gaya gravitasi seperti ini. Semua benda ya yang berada dalam lingkungan dipengaruhi oleh medan gravitasi bumi akan ditarik ke bawah dengan percepatan gravitasi. Jadi yang mempertahankan kita di bumi ini nggak melayang-melayang ya adalah gaya gravitasi. Kebayang kalau kita nggak ditahan oleh gaya gravitasi ya, nggak susah bergerak, sama seperti di yang dialami oleh astronot di luar angkasa ya, kan tidak ada lagi gaya gravitasi ya, gaya gravitasinya sama dengan nol ya, nggak bisa mantap lah melayang gitu ya, karena tidak ada yang menarik ke pusat bumi ya. Jadi gaya gravitasi itu gaya yang menarik ke pusat bumi ya. Sesuai dengan hukum Newton 2, F sama dengan M kali A, jadi F di A percepatan itu sama dengan G, gaya gravitasi, F sama dengan W atau gaya beratnya, sehingga W sama dengan M kali G, F sama dengan W berarti F berarti sama dengan M kali G sama dengan M kali A. Gaya berikutnya itu adalah gaya kontak. Gaya kontak ini ada dua. Namanya kontak berarti bersentuhan ya, beda dengan gaya gravitasi kan saling berjauhan jauh tempatnya.
Gaya kontak itu adalah gaya yang terjadi pada benda-benda yang bersentuhan permukaannya. Biasanya memang permukaan ya. Jadi macam-macam gaya kontak itu ada gaya normal, ada gaya gesek. Apa sih gaya normal? Gaya normal itu adalah gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda terletak. Jadi ibu ulangi lagi, gaya normal adalah gaya reaksi dari gaya berat yang dikerjakan benda terhadap bidang tempat benda itu terletak. Atau posisi benda itu di mana. Jadi benda akan melakukan aksi, bidang akan melakukan reaksi. Sehingga sama, resultanya nanti akan sama dengan 0. Nah, arah gaya normal N itu selalu tegak lurus bidang, ya. Jadi gaya normal seperti pada gambar, ya. Pada gambar A, benda satu berada pada bidang 2, ya. Kemudian akan ada aksi pada bidangnya. Kemudian ada reaksi pada bendanya. Ya, jadi antara tempat, reaksi tempat atau bidang itu ke bawah, kemudian dari bidang itu akan memberikan gaya tolak sebenarnya, gaya tolak supaya netral, menetralkannya kan. Jadi benda itu kan menekan, anggap saja misalnya buku, ya, dia menekan meja, nah akan ada gaya ke bawah. Nah, kemudian akan ada gaya reaksi dari bidang, dari meja tadi untuk menekan buku ke atas. Itu namanya gaya normal atau simbolnya N. Jadi kalau N itu lebih besar dari 0, itu bendanya itu menekan tempat benda terletak. Kalau N sama dengan 0, maka benda itu meninggalkan bidang lintasannya. Kurang dari 0 nggak mungkin. Ya. Sampai sini paham, nak? Izin bertanya, Bu. Arti N di situ apa ya, Bu? Gaya N normal, sama dengan simbol 0. gaya normal. N sama. Oh, oke, Bu. Ya, simbol gaya normal. Jadi kalau Ibu ilustrasikan tadi ada buku ditaruh di meja, maka akan ada gaya dari berat buku ke bawah, ya, menekan meja. Kemudian meja juga akan menekan ke atas sebagai reaksi dari meja itu. Nah, itu gaya menekan, gaya apa? Reaksi dari meja tadi itu sebutannya gaya normalnya. Karena kan gaya itu kan pasti beratnya itu kan ke bawah dulu dia. Namanya gerak jatuh bebas, ya, kita taruh buku di meja, nah itu akan timbul gaya gravitasinya, menekan ke bawah, itu pasti. Kemudian akan ada reaksi dari bidang itu ke bukunya, ya, sehingga timbul gaya normal. Ini gaya gesek. Gaya gesek itu adalah gaya yang melawan gerak relatif dua benda, ya. Berarti kan ada perlawanan gitu, ya. Jadi arah gaya gesek itu selalu sejajar dengan bidang tempat benda itu berada dan berlawanan dengan arah gerak benda yang di awal penyebabnya, ya. Jadi gaya gesek itu melawan geraknya atau menghambatnya. Nah, masing-masing gaya gesek itu ada dua. Gaya gesek antara zat padat dengan zat padat, misalnya batu kita lempar ke jalan, berarti kan padat dengan padat. Atau gaya gesek antara padat dengan zat cair, kita misalnya lemparkan ke ada minyak atau apa gitu bendanya, ya. Nah, gaya gesek statis, ya. Ini diilustrasikan seperti ini. Nah, ini berarti batu bata ini ditarik ke kanan sejauh sebesar F Newton. Maka akan ada gaya lawannya, yaitu F kecil ini berlawanan dengan nilai F tarik ini. Ini namanya gaya gesek, ya. Nah, gaya gesek ini ada dua, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis ini adalah gaya gesek yang bekerja antara dua permukaan benda dalam keadaan diam.
dalam keadaan relatif diam satu dengan yang lainnya. Ini persamaannya gaya gesek kalau kurang dari μs ya. μs itu adalah koefisien gesekan statisnya, itu dikalikan dengan gaya normalnya. Kalau dia kurang berarti lebih besar gaya tariknya ya. Itu berarti benda itu dalam kondisi diam. Tapi kalau sama itu berarti benda dalam kondisi bergerak. Nah, ini perlu dicatat ya. Nanti Ibu kasih aja slide-nya. Tolong diingatkan Ibu ya, kirimnya di grup. Nah, sama juga seperti dengan gaya statik, ada gaya gesek kinetik ya, yang bekerja pada benda yang saling bergerak relatif. Sama juga ininya persamaannya, gaya kinetik, gaya gesek kinetik ini ya, salah nih, ini kinetik ya, sama dengan koefisien gesekan kinetik dikalikan dengan normal. Ya. Jika benda ditarik dengan gaya sebesar F Newton, tapi benda belum bergerak karena adanya gaya gesekan Fs melawan F atau Fk. Ya. Jika gaya F Newton diperbesar hingga akhirnya benda bergerak, maka gaya gesekan pada saat benda mulai bergerak. Jadi gaya gesek kinetik itu harus kurang dari gaya gesek statik. Jadi kemungkinannya ya, nilainya kalau nilai gaya gesek kinetik itu lebih besar daripada gaya gesek statis, maka benda itu statusnya adalah diam. Kalau dia sama dengan, berarti bergerak. Sama seperti kalau dia kurang, itu bendanya bergerak. Jadi untuk membuat itu benda bergerak, berarti Fs itu harus lebih besar dari Fk. Ya. Sampai sini paham? Oke, Ibu lanjut. Nanti kalau waktunya habis, kita mulai link baru aja ya. Nah, ini gerak benda pada bidang miring. Kita anggap untuk kondisi awalnya adalah miringnya licin tanpa ada gesekan ya. Jadi gaya yang bekerja pada benda di gambar itu ada gaya normal, ada gaya berat. Ya. Jadi ada bidang itu bisa benda itu bisa bergerak pada bidang horizontal, bidang miring, dan bidang vertikal. Kita bahas yang bidang miring dulu karena ini yang banyak ininya ya, pengaruh gaya-gayanya. Pada bidang miring, itu gaya normal dan gaya berat bekerja pada sebuah benda, ya, membentuk sudut terkecilnya. Nah, itu yang theta itu, membentuk sudut terkecil yang sama besarnya dengan sudut kemiringannya. Sudut kemiringan bidang. Ini ya, sudut kemiringan bidang. Ini sama dengan sudut antara dua gaya ini. Ya. Jika garis gaya normal diasumsikan sebagai sumbu Y, ini sumbu Y ya, ini sumbu Y, garis normal ya, sumbu N ini sama dengan berada di sumbu Y. Garis kemiringan bidang diasumsikan, ini kemiringan ini diasumsikan dengan sumbu X, ya, dan sudut kemiringan bidang adalah theta, maka vektor gaya dapat diproyeksikan ya terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya pada masing-masing sumbunya ya. Kita anggap bahwa sumbu X-nya ini adalah sigma Fx sama dengan M kali A. Ya. Kemudian untuk sigma X ini bekerja gaya-gaya Mg sin theta sama dengan M kali A. Ya. Jadi W, ini kan Mg sama dengan W ya. W sin theta sama dengan M kali A. Nah, untuk sumbu Y bekerja gaya-gayanya sigma Fy sama dengan M kali A juga. Apa yang bekerja pada sumbu Y? Gaya normal dan
gaya berat ke bawah. Dia berlawanan kan, ininya arahnya berarti N min mg cos theta sama dengan M kali A. Karena tidak ada pergerakan ke atas, otomatis pergerakan M kali A itu kan ada percepatan ya. Karena tidak ada pergerakan ke atas, maka M kali A-nya dianggap 0. Sehingga sigma F tadi, sigma Fy sama dengan 0. Atau N min mg cos theta sama dengan 0. Atau N sama dengan mg cos theta. Munculnya rumus ini dari situ. Ya. Sehingga dengan demikian rumus gaya normal pada benda gaya normal benda yang terletak pada bidang miring itu adalah N sama dengan mg cos theta. Ini kalau ada gesekan. Kalau ada gesekan berarti kan ada faktor gaya kinetik, gaya statik gitu ya. Ini F-nya F kecil ya. Nanti kalau misalnya mau dicatat ini adalah F kecil. Jadi kita ambil sumbu X-nya. Jadi sigma F sama dengan M kali A. Ya. Gaya yang bekerja ini adalah mg sin theta dikurang dengan gaya tolaknya atau gaya lawan dari arah. Di sini kan F-nya di sini nih, F besarnya ya. Kan dia berjalannya ke bawah. Kecuali kalau ditarik, kalau ini ditarik ke kanan ini berarti FK-nya ke bawah sini. Berarti plus FK ya. Nah, karena dia berlawanan jadi mg sin theta min FK atau gaya kinetiknya sama dengan M kali A. Ini kalau ada gaya gesek ya. Tetap kalau kita mau cari gaya normalnya itu adalah N sama dengan mg cos theta. Gaya berat itu adalah M kali G. Gaya gesek itu adalah FK sama dengan mu K dikali N. Atau koefisien gesekan kinetik kali N. Di mana N kita tahu adalah mg cos theta. Ini tegangan tali. Ya. Tegangan tali bila benda bergerak ke atas dengan percepatan A, berarti ditarik ya. Ditarik. Berarti percepatannya ke atas, maka sigma F itu sama dengan, kita cari dulu arah yang sama dengan, gaya yang sama dengan arah dia mau kemana. Karena ditarik, berarti kan dia ke atas ya. Berarti kita mulai dulu dari yang sama dulu, T. Yang sama itu adalah T. Berarti searah dengan gaya tariknya kan T ini. T dikurang dengan lawannya itu adalah W. W itu adalah M kali G. Nah, rumusnya tadi kan sigma F sama dengan M kali A. Nggak mungkin M kali A-nya 0 karena percepatannya karena ada percepatan ke atas. Ya. Jadi sigma F sama dengan M kali A atau T min G sama T min M kali G sama dengan M kali A. Nah, bila bergerak ke bawah dengan kecepatan konstan, ya kebalikannya arahnya mana? Misalnya diulur ya, diulur ke bawah berarti searahnya adalah W. Jadi W min T sama dengan M kali G, M kali A. Karena percepatan konstan dianggap A sama dengan 0, jadi sigma F sama dengan M kali G, di mana M kali G dikurang dengan tegangan tali T itu sama dengan 0. Jadi T sama dengan M kali G. Kalau kecepatannya konstan. Ini pakai untuk sistem katron. Jadi intinya gini nak, kalau apapun kondisi benda ditarik dalam bentuk apapun ya, itu perhatiin dulu, buat dulu garis-garis gayanya. Garis-garis gayanya seperti ini, yang mana gaya normalnya, yang mana gaya beratnya, yang mana tegangan tali, yang mana gesekannya.